Musik itu khilaf para ulama. Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan hadis, layakunanna min ummati yastahiluna hirra wal harir wal ma'azif, layakunanna min ummati yastahiluna hirra wal harir wal ma'azif. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Yastahiluna hirra yang menghalalkan, dan kemudian ketika dibaca yastahiluna ini tidak bisa untuk diartikan menghalalkan. Kenapa? Karena istahalla yastahilu, istihlal baru bisa untuk diterjemahkan atau dimaksud adalah menghalalkan. Kalaupun diartikan diartikan menghalalkan tapi bacanya yastahiluna, ini mah butuh proses dong Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ustadz Salafi memang keren ketika menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan hukum Islam, khususnya Ustadz Salafi yang membahas tentang masalah konsep hukum musik. Menurut mereka bahwa musik itu haram, tapi saya tidak akan menjelaskan tentang persoalan hukumnya, tapi saya akan memberikan satu penjelasan atau satu nuansa kajian ya, yang bersifat dengan kajian-kajian kitab dari sisi gramatika. Musik itu khilaf para ulama. Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan hadis, layakunanna min ummati yastahiluna hirra wal harir wal ma'azif, yastahiluna hirra. Mengapa? Karena dari tegasnya Ustadz Salafi, dari konsistennya Ustadz Salafi dengan kajian-kajian yang penuh dengan persoalan yang perlu diselesaikan, karena seringkali yang diungkapkan adalah haram dan kemudian bid'ah. Tapi dari sisi lain perlu kita ketahui, kalau memang betul-betul kita mengkaji kajian-kajian sunnah atau kajian Al-Quran, maka perlu kita mengetahui bagaimana mekanisme untuk mengetahui cara membacanya, atau yang dikenal dengan ilmu gramatika. Mengapa demikian? Dikarenakan sangat tidak mungkin ya, atau ya kemungkinan kecil lah, ketika orang itu memahami kitab, memahami hadis, atau memahami beberapa kajian-kajian yang bersifat Al-Quran tanpa ia mengetahui cara membaca. Kalau tidak tahu membaca, bagaimana mungkin dia mengetahui persoalan maksud yang tersirat apa yang ia baca? Pastinya seperti itu. Kemudian ditarik mafhum, jika orang sudah paham cara baca kitab dan kemudian cara membaca hadis, cara membaca Al-Quran, maka kemungkinan besar dia bisa untuk memahami. Tapi yang aneh ketika Ustadz Salafi sangat begitu tegas, sangat begitu keren di dalam menjelaskan masalah hukum dan kemudian menerjemahkan substansi daripada kajian kitab, khususnya dalam persoalan hadis yang dibaca tadi, tapi cara bacanya kok tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan yang harus ia lakukan. Tidak bisa baca tapi bisa memahami, ini kan satu problem. Kalau dia baca tapi tidak memahami, lumayanlah. Bisa baca, bisa memahami, lebih lumayan. Yang tidak lumayan ini memahami tapi dia tidak bisa baca. Buktinya apa? Mari kita koreksi satu persatu. Oh ya, mungkin tidak usah saya koreksi secara keseluruhan, satu saja ya. Ketika Ustadz Salafi membahas tentang masalah hukum musik yang berdasarkan hadis,
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun wa fi riwayatin qaumun, ya, yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Perlu kita garis bawahi, yastahilluna, dan kemudian Ustadz Salafi membaca yastahilluna. Kenapa? Karena dalam ilmu gramatika atau bahasa Arab, ketika salah satu harokat saja, itu kadangkala bisa mengakibatkan mafhum yang salah fatal, ya. Banyak dari beberapa gramatika ketika salah baca, salah harokat, maka maknanya akan menjadi fatal. Satu contoh ini, yastahilunah, kalau menurut versi Ustadz Salafi yang menghukumi musik secara tegas hukumnya haram, ketika membacakan yastahilunah dibaca yastahilunah, kira-kira artinya apa? Kalau kita ingin secara konsisten dan juga disiplin di dalam membahas kajian kitab, khususnya di dalam persoalan memahami daripada sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikenal dengan hadis. Yastahiluna dan kemudian dibaca yastahiluna. Kalau Ustadz Salafi Wahabi menerjemahkan bahwa akan datang satu masa dari umatku beberapa kaum atau beberapa orang yang menghalalkan, ini kan yang menghalalkan, dan kemudian ketika dibaca yastahiluna, ini tidak bisa untuk diartikan menghalalkan. Karena apa? Karena istahalla yastahilu, istihlal baru bisa untuk diterjemahkan atau dimaksud adalah menghalalkan. Kalaupun diartikan diartikan menghalalkan tapi bacanya yastahiluna, ini mah butuh proses dong Pak, ya. Jadi ini satu saja saya akan mengoreksi. Karena apa, ya? Karena ilmu gramatika yang namanya nahwu dan kemudian shorof itu memang satu mekanisme untuk mencapai pemahaman di dalam Al-Quran dan kemudian di dalam hadis dan kemudian kitab-kitab para ulama. Wa nahwu awalan an yu'lama, kan seperti itu. Idzil kalamu dunahu lan yufhama. Jadi memang satu jembatan untuk memahami kitab, memahami hadis, maka harus kita paham gramatika nahwu dan kemudian shorof. Karena apa? Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya diantaranya adalah ilmu ini, atau sesuatu yang mengantarkan, ya, sesuatu yang bisa mengantarkan kita untuk fahmi kalamillah wa kalami rasulihi. Kan seperti itu fungsi daripada ilmu nahwu. Jadi sangat heran ketika orang cerdas menerjemahkan dan kemudian mengkritisi pendapat yang tidak sama dengan Salafi Wahabi, tapi pemahaman tersebut latar belakangnya dari tidak paham untuk mengijrokan, mentasawurkan cara baca kitab. Ini kan aneh. Karena apa? Karena semua itu diatur, faidahnya apa dan kemudian maksudnya apa. Ketika yastahiluna dari fi'il madi istahalla yastahiluna, dan kemudian ketika dibaca yastahiluna, ini apa artinya Pak? Ya bukan menghalalkan lagi. Jadi kan seperti itu Pak, ya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ustadz Salafi Wahabi, tapi sebelum Anda mengomentari sesuatu yang sangat begitu besar dampaknya kepada bangsa ini, kepada umat ini, belajar dari yang kecil dulu. Bagaimana kita agar mempunyai pemahaman yang maksimal dan kemudian mempunyai pemahaman yang mantap lah. Jadi seperti itu Pak, ya. Jadi jangan terlalu yakin dengan pemahaman sebelum kita mempunyai zat atau mempunyai persiapan yang sangat begitu luas di dalam keilmuan.
Sehingga kita ketika mempunyai ilmu yang sangat begitu luas dengan hasil belajar dan kemudian hasil telaah, maka kita insya Allah akan maksimal di dalam mengutarakan sesuatu, apalagi di dalam persoalan hukum-hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.